warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan kegiatannya. Baik, SBL Channel kembali lagi menyapa Anda tentunya bersama saya Nana Ratnasari akan memandu bincang luar biasa pada malam hari ini dengan tema Hakikat Pancasila sebagai dasar negara dalam menjaga keutuhan bangsa. Baik, berbicara seputar hakikat Pancasila. Jauh sebelum Indonesia merdeka, para tokoh bangsa sudah merumuskan apa yang akan menjadi dasar negara kita tentunya. Nah, dimulai pada awal Maret 1945, BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia sudah mulai merumuskan terkait hal itu tentunya. Nah, konsepsi kebangsaan dan keindonesiaan menjadi tonggak lahirnya dasar negara Republik Indonesia, yakni adalah Pancasila. Sejarah panjang yang harus kita ketahui bagaimana dan seperti apa makna daripada Pancasila tersebut. Ya, Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya adalah 5 prinsip atau 5 dasar yang saat ini hingga seterusnya tentunya akan menjadi dasar berbangsa tentunya dan dasar bernegara juga. Nah, malam hari ini sudah hadir di tengah kita narasumber luar biasa. Beliau merupakan tokoh pergerakan yang sudah banyak sekali mengenyam asam garamnya dunia kemasyarakatan seperti itu. Ya, langsung saja kita sapa. Di samping saya sudah ada Bapak Syahrul Syah yang biasa akrab kita sapa dengan Bang Syahrul. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Semangat ya Bang ya, Tetap semangat. produktif ya Bang ya. Ya. Luar biasa sekali Selalu, narasumber kita ini. Ya, untuk rekan-rekan SBL di rumah, beliau ini hari ini masih aktif di kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, gitu ya Bang ya. Dan hingga akhirnya beliau mendirikan sebuah rumah pergerakan, ya, rumah bersama yang di dalamnya terus mendiskusikan terkait kebangsaan dan keindonesiaan seperti ya Bang ya. Luar biasa. Beri semangat dulu dong untuk narasumber kita. Luar biasa. Oke Bang, berbicara terkait hakikat Pancasila nih Bang, menarik sekali nih Bang. Teman-teman SBL di rumah biar paham juga terkait apa sih dan bagaimana sih Pancasila sendiri. Gimana Bang? Jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa SBL yang saya cintai dan saya hormati, Iya. dimanapun berada. Seperti tadi Mbak Nana jelaskan, Iya. sebelum Republik ini merdeka, Iya. para tokoh pendiri bangsa ini sudah mulai merumuskan. Betul. Ya. Kita ingat dulu ada BPUPKI, kemudian DPKI, Betul. ya kan? Kemudian, nah disitulah Pancasila ini ditanyakan. Sebelum merdeka ini negara kita ini harus punya dasar. Betul. Ya, makanya tanggal 1 Juni sesuai dengan pidatonya Bung Karno selaku Ya. tokoh proklamasi mencetuskan adanya dasar negara kita adalah Pancasila. Ya. Ini menjadi dasar. Dan saya belum lihat di dunia lain yang kemerdekaannya memiliki dasar kemerdekaan, Belum ada yang dasar negara. Ya, bisa kita buka sejarah kemerdekaan bangsa-bangsa lain. Hanya Indonesia kayaknya yang memiliki dasar negara. Luar biasa. Kalau undang-undang dasar oleh negara lain mungkin ada. Tetapi dasar negara itu hanya ada di Indonesia. Dan menjadi ideologis Dan seperti ya, Bang? menjadi karena menjadi dasar, dia menjadi ideologi bangsa. Betul. Ideologi bangsa itu maksudnya adalah prinsip-prinsip, kemudian aturan-aturan yang harus diikuti, wajib diikuti oleh seluruh komponen bangsa.
Betul sekali. Segi kehidupan beragama, berpolitik, ekonomi dan sebagainya. Semua lini kehidupan diatur di dalam dasar negara kita. Betul. Nih Bang, ngomongin keberagaman nih Bang. Ya. Indonesia kan punya suku-suku yang beragam. Begitu pula agama juga beragam. Nah, dari ragam Indonesia sendiri itu tadi hari ini masih terbilang kokoh dan kuat dan bertahan sampai hari ini kemerdekaan itu tadi. Itu gimana Bang? Kok bisa gitu loh? Kalau di ini kan beragam banyak gitu kan, tapi masih tetap kokoh gitu Bang. Ya, jadi begini Dinda, bahwa inilah keunikan di Indonesia. Keanekaragaman ini menjadi warisan. Betul. Menjadi warisan, menjadi potensi yang harus benar-benar dimanfaatkan. Betul. Mengapa sampai saat ini keragaman ini tetap nyatu? Ya, itu tadi karena di negara kita ini memiliki ideologi yang jelas. Betul. Dasar negara yang jelas, yaitu Pancasila. Pancasila. Ini untuk pemersatu. Karena di dalam ideologi ini kita diatur kehidupan beragama, toleransi beragama. Betul. Di sila pertamanya. Kemudian di sila kedua tadi kemanusiaan yang adil dan beragam. Betul. Ya, kemudian persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perseratan perwakilan. Perwakilan. Kelima, keadilan sosial. Betul. Nah ini yang menjadikan bangsa ini masih tetap bersatu, Betul. kokoh bersatu, gitu. Tanpa adanya dasar yang sama, Betul. dasar negara yang sama yang harus kita ikuti bersama. Mungkin bisa kita lihat negara-negara tetangga yang hanya dua agama, perang, Betul. ribut sesama. Yang hanya 2 suku, 3 suku, ribut. Tetapi dengan keragaman di Indonesia, insya Allah akan terjaga sampai kapanpun juga. Semoga Pancasila ini tetap menjadi perekat, pemersatu. Pemersatu. Iya. Luar biasa. Sebagai dasar pemersatu bangsa. Mungkin itu tidak. Nih Bang, sempat ada mungkin pada saat itu nih ngomongin sejarah nih Bang, sempat mengalami upaya perpecahan. Nah, perpecahan itu tadi kok bisa terjadi gitu loh. Kenapa itu ya Bang ya? Ya, jadi begini, memang kita ini kan terlalu lama dijajah. Ya, 350 tahun, kemudian 3,5 tahun Betul. oleh negara-negara luar. Komponen bangsa ini bermacam ragam. Walaupun sudah ada dasar negara yang mempersatukan kita, tetapi upaya-upaya untuk memecah belah bangsa ini, betul. ya, masih aja. Tentu aja ada gitu ya. Ada Bang. aja. Ya, baik itu dari dalam negara Maupun dari luar. dari luar. Yang menggunakan siapa? Yang digunakan adalah bangsa kita sendiri. Diadu domba. Karena ini, karena sudah kelamaan ya, negara kita ini dijajah, gitu. Kemudian itu salah satunya. Yang kedua, mungkin pemerataan pembangunan. Betul. Ya. Tapi ya, insya Allah 10 tahun belakangan ini atau 20 tahun belakangan ini pemerataan pembangunan sudah sangat baik ya di negara kita, walaupun belum sempurna ya gitu. Dengan keterbatasan apalagi di era pandemi seperti ini ya, akhirnya macet semua. Betul, benar-benar. Gitu, pembangunan macet semua ya, maklum saja kita gitu. Inilah pemerataan pembangunan bisa kita lihat di Irian, di Sumatera ya, pemerataan pembangunan tol kita sudah punya ya, di Irian sudah ada, di Sulawesi sudah ada, di Kalimantan Betul. sudah ada, semua sudah ada gitu. Jadi mau apa lagi sih sebagai bangsa ini, sebagai generasi muda kalau tidak menjalankan hakikat Pancasila itu tadi ya Bang ya, pemersatu tentunya. Iya. Nah, ngomongin generasi muda nih Bang, menurut Abang sendiri
generasi muda ini memaknai daripada Pancasila itu sendiri gimana sih Bang untuk hari ini? Ya, untuk hari ini yang saya lihat tanda kutip ya, tanda kutip setelah era reformasi sampai saat ini pemaknaan tentang Pancasila sebagai dasar negara ini Betul. sudah mulai terkikis, gitu, mulai terkikis. Oleh karenanya itu pemerintah harus hadir, Tuh. harus hadir lagi, memberikan motivasi pada masyarakat bahwa kita ini punya dasar, gitu. Betul. Ya kan, kita ini punya dasar ideologi, aturan tata kehidupan bermasyarakat, bernegara, betul. berbangsa. Ini harus negara harus hadir lagi, Betul. gitu, untuk supaya masyarakat ini, terutama generasi Muda. ya, jangan lupa, gitu. Betul. Di 20 tahun ke belakang ini kan sudah mulai terkikis. Nah, ini harus hadir lagi pemerintah, gitu, memberikan motivasi atau apa istilahnya, membangkitkan kembali bahwa kita ini satu bangsa, satu negara, Betul. satu bahasa. Betul. Kita larikan aja ke Sumpah Pemuda, kalau dia generasi muda ya. Nah, seperti itu. Terlebih generasi muda ya Bang ya, Ya. untuk penerus Penerus bangsa. bangsa, Nah, betul. harusnya kan Harusnya bisa lebih memahami kehidupan berbangsa melalui butir-butir yang ada di nilai-nilai Pancasila itu Betul. sendiri. Yes. Gitu. Ya, sering muncul nih Bang di media terkait bahwa ada sekelompok komunitas yang menggaungkan Indonesia untuk menjadi negara khalifah nih Bang. Ini bagaimana menurut Abang terkait hal itu? Ya, begini, kalau keterkaitan seperti itu ya, saya pribadi menyatakan bahwa negara kita ini adalah negara kesatuan Republik Betul. Indonesia, bukan negara kerajaan, bukan negara kerajaan dan negara apa lagi, Sultanan. kesultanan, Semacamnya ya, semacam Bang ya. dan semacam. Negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia, betul. dan itu tidak bisa ditukar-tukar, Benar. gitu. Tidak bisa ditukar-tukar. Ya. Punya Kenapa? satu. Punya satu. Presiden ya Iya, Bang ya. gitu dong. Betul. Ya. Jangan maulah kita generasi muda, ya. Jadi begini, ini urusan negara, urusan berbangsa, urusan bermasyarakat, berbeda dengan urusan agama. Gitu. Ya. Di negara kita ini ada 6, ya, 6 agama. 6 agama. Ya. Bahwa bangsa ini merdeka itu pun andil dari semua. Lebih lagi suku kita yang banyak Banyak sekali ratusan, Bang. ya, andil semua itu, Punya adat peran istiadat, semua, benar. punya andil bahwa pendahulu kita, nenek moyang kita ini punya andil terhadap bangsa ini. Gitu. Jadi tidak boleh diklaim juga, negara ini merdeka ini atas gagasan atau perbuatan dari kelompok saya. Bukan, tidak boleh gitu. Bahwa negara ini ya bisa merdeka, ini andil semua dari Sabang sampai Merauke. Makanya di bawah itu ada Bhinneka Tunggal Ika. Lihat saja di bawah burung Garuda itu ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap Satu jua luar Ya, biasa. itu apa? Indonesia, Republik Indonesia. Ya. Nah, Nih Bang, berbicara tentang Pancasila nih, sudahkah kemanusiaan yang adil dan beradab itu tercapai dalam berbangsa dan bernegara ini Bang? nah ini kembali lagi ya. Khususnya di Provinsi Lampung deh. Oke. Sering kita baca di media. Orang tua dituntut anaknya. Betul. Marak ya Bang ya? Iya marak. Nah, Orang tua dituntut. betul. Atau orang tua membunuh. Ini fenomena ini ya. Ini karena dari 20 tahun yang lalu ini sudah mulai terkikis. Ideologi ini mulai terkikis. Betul. Gitu. Jadi ini fenomena yang harusnya cepat ditanggapi oleh pemerintah ya, agar tidak berkembang. Betul. Gitu. Bahwa kemanusiaan yang adil dan kemanusiaan yang adil dan beradab itu ya, sila kedua itu ini harus benar-benar ditegakkan.
Ya. Jadi harus hadir pemerintah, memberikan pemahaman, memberikan motivasi pada seluruh lapisan masyarakat Betul. bahwa Pancasila ini sudah mengatur kemanusiaan yang adil. Lagi-lagi pemerintah ya bang. Lah iya dong. Lah sebenarnya saya menginginkan bukan hanya oleh pemerintah. Pemerintah ini hanya mendorong, tetapi komunitas SBL Ya, kan bisa nih, ya kan? Atau yang lainnya. yang lainnya. Nah, saya di rumah pergerakan juga seperti itu, karena di rumah pergerakan ini bukan hanya satu suku atau Oh iya, Bang. agama, tetapi semua campur aduk. Oh jadi semua agama? Iya ya, Mas? boleh. Kita tidak, karena rumah pergerakan ini memotivasi masyarakat untuk maju ke depan, Betul. maju ekonominya, pemikirannya, apa yang harus dia perbuat di kampungnya, Betul. di lingkungannya, begitu. Luar biasa. Jadi saya pengen seperti itu, bukan hanya kehadiran pemerintah saja untuk memberikan itu, tetapi semua lapisan masyarakat juga ikut andil. Ya kembali ke ulamanya, tokoh-tokoh agama, tokoh adatnya, ya ini Betul. harus andil, gitu, harus andil. Ya pernah ada di Lampung Timur kita adakan festival kebangsaan, memunculkan seni budaya daerah-daerah. Kemudian kita pernah juga gunakan kemah pemuda lintas agama. Untuk apa? Ya untuk bagaimana kita mempererat persatuan Betul. bangsa, sila ketiga. Mungkin itu. Betul, betul. Nih bang, masih seputar Pancasila. Nih, yang paling menonjol nih bang, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nih kalau kita ngomongin rakyat nih bang, khususnya di Provinsi Lampung, sudahkah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu diterapkan bang? Adilnya itu loh. Dirasakan lah ya. Iya. Dirasakan, bukan diterapkan. Dirasakan oleh rakyat. rakyatnya. Kalau Betul. berbicara keadilan sosial memang khususnya di Provinsi Lampung memang belum merata ya, belum merata. Kita lihat pembangunan juga belum merata, tetapi ya harapan kita dengan pemimpin provinsi ini benar-benar memikirkan. Contoh begini, jangan sampai petani singkong ngeluh ya saat panen harganya anjlok. Betul. Ya, karena permainan para Distribusi. Industri tapioka ya. Kemudian petani kita tanam jagung, harga jagung saat panen murah, karet murah, semua murah ya. Nah ini yang harus sebenarnya pemerintah bisa hadir di sini. Ya, bagaimana? Berperan ya bang ya. Iya dong, berperan dong. Dia bisa panggil kan, gimana nih ya. Betul. Kemudian ini tidak terlepas juga Adinda bahwa sebenarnya ya ini ibarat mata rantai ya. Kalau petani itu konsisten menanam tanamannya itu sesuai dengan aturan. Betul. Misalkan singkong itu harus dipanen 9 bulan. Ya, harus 9 bulan baru ada saripati satunya. Mungkin seperti itu. Ya, kemudian pemerintah apa? Oh, saat petani butuh pupuknya ada. Pokoknya ada. Kan gitu. Betul. Nah, kemudian kalau ada bantuan permodalan yang lain-lain, ya disiapkan. Support ya bang ya. Disupport dong. Betul. Mungkin Betul. Itu ya bang. Atau bisa juga kan kita ada bulog ya. Betul. Kalau panen padi ya ditampung aja sih dengan bulog padi petani kita, masyarakat kita. Nah, seperti Jadi itu. tersuplai juga ya, Ya, bang ya. ya terbantukan juga masyarakat kitanya. Jadi keadilan itu ya semua, bukan hanya di bidang ekonomi, tetapi bidang pendidikan, bidang kesehatan. Betul. Harus merata semua, harus dirasakan semua. Sampai ke pelosok. paling bawah Iya, ya bang paling ya. bawah. Harusnya seperti itu. Nah, Harusnya nih bang. Tapi realnya gimana nih bang? realnya ya belum. Ya kalau dibilang kurang enggak. Upaya pemerintah sudah banyak. Ya, upaya pemerintah sudah banyak dilakukan oleh pemerintah dengan peningkatan
peningkatan sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Gitu. Betul. Pengadaan SDM-nya Iya. sudah ada, bukan berarti tidak, jangan menafikan lah ya. Tetapi sudah ada walaupun belum bisa secara efektif atau sempurna gitu ya Bang. sempurna. Keadilan sosial itu merata ya belum lah. Karena kalau kita lihat di bawah kita masih ada, di bawahnya lagi masih ada. Ya. Gitu. Nah, Menarik inilah peran sekali. pemerintah gitu ya. Tapi pemerintah sudah melakukan adanya BLT, Nah, iya. BPNT ya. Nah, ini kan peran pemerintah terhadap masyarakat yang memang Di lapisan paling bawah. paling bawah gitu. Ya. Nah, ini jangan juga dihilangkan dong. Iya. Ada gitu kan. Ada loh. Iya kan. Walaupun prakteknya no comment kita, Yes. ya kan, kita nggak di bidang itu, Iya. tapi memang ada, Betul. memang ada pemerintah ini melakukan, gitu, melakukan untuk bagaimana keadilan sosial itu benar-benar dirasakan. Iya. Ya, apalagi yang baru ini ada bahwa buruh atau pegawai yang berpenghasilan 500 akan dibantu pemerintah. Ini ya Bang ya? Iya. Oh gitu ya Bang ya? Ada. Saya pernah baca kemarin di Lampung Pos, ada yang seperti itu. Luar biasa, menarik sekali. Masih seputar hakikat Pancasila. Tetap bersama saya Nana Ratnasari masih di SBL Suara Bumi Lampung. Break dulu Bang.